Ya, selamat pagi untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di kesempatan kali ini saya bersama Glory sudah kehadiran nanti seorang tamu yang saya secara pribadi, pengen benar ketemu, ngobrol-ngobrol santai aja. Karena membaca apa yang sudah dilakukannya di Batang, Jawa Tengah, dan sosoknya cukup kontroversial. Coba bayangin, sekolah susah-susah di akademi militer, dia keluar di tengah karirnya begitu ya. Apa nih, apa yang melatar belakang ini semua. Nah, sekarang saya akhirnya kesampaian untuk bisa bertemu dengan Pak Yoyo Ryo Sudibyo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Mas. Maturun sekali. Iya. Semangat ya. Semangat dong, Pak. Semangat Indonesia. Badannya itu loh, Glo, ya, masih tentara bener Terlihat badannya ya. ya. Masih olahraga terus, Pak ya? Oh, masih. Itu harus dilaksanakan lah ya. Di samping untuk menjaga kesehatan juga untuk menjaga kebugaran dong. Apa Pak? Masih lari? Kalau di militer kan lari Kalau dulu, treadmill sekarang saya seminggu bisa 3 kali, tapi ya. saya masih main bola dan masih olahraga lain lah, tinju, panahan. Tinju sekarang. Yes. Gitu. Ada di rumah dinas saya karena memang saya buka 24 jam itu ya. Untuk warga gitu ya, Pak? Untuk warga, salah satu yang rutin untuk training center di tempat saya itu adalah olahraga tinju. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun terakhir ini sudah bisa menjadi juara tingkat pelajar di Jawa Tengah. Moga-moga nanti bisa meningkat. Dan nggak mungkin nanti ada juara nasional atau juara dunia dari Batang gitu kan. Nah, Pak Yoyo ini Anda yang menyaksikan Sapa Indonesia dikenal punya pendekatan tersendiri ketika menjadi bupati di Batang, Jawa Tengah. Memang kotanya tidak terlalu besar, tetapi ini menarik apa yang dilakukan di sana. Kita akan menggalinya karena dia dapat banyak penghargaan termasuk Adipura Bung juga Hatta Anti-Corruption Award dan lain-lainnya. juga. Tapi Pak Yoyo, Anda di Akmil, semua orang tahu susah di Akmil, ya kan Pak? Itu cerita seumur hidup yang tidak bisa dilupakan oleh seorang yang pernah berada di Akmil. Oh iya, pasti. Tapi saya dari sekian banyak tentara di Indonesia, rasanya saya nggak pernah dengar gitu berhenti di tengah karir untuk kemudian melanjutkan sesuatu yang lain. Bukan menjadi bupati, tapi menjadi pengusaha pada waktu itu. Jangan pengusaha lah, Mas. Nah, pedagang aja. Jadi pedagang gitu. Pak, apa itu yang ada di benaknya Pak Yoyo? Itu pasti semua orang termasuk istri, orang tua itu pada kaget setengah mati itu. Dan jenengan orang yang kesekian ribu orang menanyakan tentang hal itu. Masih mau kita tanya juga Pak sampai hari ini. Iya. Jadi memang sampai saat ini kayaknya baru saya yang berani untuk memutuskan saya resign, saya pensiun dini. Emang pada saat itu, pada saat karir saya masih meningkat ya, bahkan waktu itu mayor 1 tahun yang harusnya langsung melanjutkan untuk sekolah jenjang karir saya, tapi saya putuskan untuk pensiun dini. Alhamdulillah Mas, 1 bulan pensiunan mayor 1.600.000. Ya. Itu modalnya Pak ya awalnya jadi pedagang ya. Jadi emang gini Mas. Pada saat saya mayor itu kan saya ditugaskan ke Papua oleh Badan Intelijen Negara, dan di surat perintah itu jelas saya untuk dagang tuh. Ya saya dagang di sana, saya dagang. Itu dalam penyamaran begitu ya? Iya, dalam penyamaran ke Wamena saya dagang, saya nikmati dagang, saya dinas betul. Kedinasan saya itu saya konsentrasi saya jadi pedagang gimana? Nggak taunya meningkat, semakin lama semakin meningkat. Lah pada saat prosesi antara karir sama dagang itulah beberapa teman yang dekat sekali saya ajaki sharing. Salah satu yang menginspirasi saya adalah Pak Ferry Tristianto itu, Raja FO Bandung itu nyampaikan begini Mas, kata-katanya. Yo, lo kalau mau maju jangan kakimu ditaruh di 2 kapal yang berbeda. Ya. Jadi mesti kalau konsentrasi memang mau di satu tentara kapal. Ya sudah tentara, jangan dagang. Kalau mau dagang ya sudah tentaranya tinggalkan. Gitu. Waduh, saya terhenyak. Akhirnya saya tetap sharing kemana-mana. Saya sampai akhirnya saya izin sama orang tua saya. Dimarahi Mas. Dimarahi betul-betul marah. Sampai akhirnya saya beberapa bulan nggak berani pulang itu gara-gara saya dimarahi sampai kata-kata ada yang inilah ke saya. Saya keluar dari rumah itu sampai mundur sama. Saya nggak berani natap nggak berani langsung saya keluar itu nggak berani. Iya. Nah, apa Pak ya yang akhirnya saya yakin itu dilema betul ya. Anda juga bukan orang yang tidak karirnya bukan tidak bagus di militer. Apa yang saya pilih keluar itu meskipun apa gitu? tantangan kalau banyak. Kalau karir di tempat saya pernah menjadi dan Ramil termuda di Indonesia, dan Ramil Tanjung Priok Mas, dan Ramil Tanjung Priok. Kemudian yang kedua saya pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengerahan Penggalangan Massa
DKI Jakarta, Bogor dan Tangerang dan lain sebagainya. Itu daerah-daerah yang kita sebut tahun. Cukup sulit lah untuk menjadi 14 tahun saya dinas, tapi jabatan saya lebih dari tahun di mana saya kerja. Ada 1 tahun, berapa tahun gitu, 1 tahun itu saya merangkap jabatan sampai 2 sampai 3 jabatan saya rangkap sekaligus. Nah, dipikir-pikir lagi menyesal nggak tuh Pak, ditinggalkan semuanya itu? Hidup ini pilihan, Mbak. Dan saya pernah membaca di sebuah majalah bahwa kalau di negara-negara maju itu berganti-ganti jabatan itu sudah hal yang biasa. Dan saya harapkan bagaimana orang tua kita dulu itu kalau nimang-nimang bayi itu kan moga-moga jadi pegawai negeri, moga-moga jadi polisi, tentara, dokter dan sebagainya. Mana ada yang nimang-nimang moga-moga kamu jadi pedagang ya, kan nggak ada Mas. Tapi itulah. Kemudian pada saatnya saya izin orang tua berkali-kali sampai akhirnya ibu saya itu, emak saya nyampaikan, terserah kamu lah Le, terserah kamu, yuk kamu mau milih yang mana. Dan yang terngiang di telinga saya juga malu Mas. Pada saat saya maju dagangnya, saya masih berpangkat memegang jabatan saya, nanti dikira saya mengandalkan pangkat saya untuk dagang. Itu tidak etis, tidak baik. Pada saat saya punya kekuasaan, saya dagangnya maju. Naluri manusiawi, maunya pangkatnya naik, tinggi, dagangannya maju. Cuman ini. Tapi saya enggak lah. Saya enggak gitu ya. Jadi saran dari kayak Mas Ferry begitu sebagai sahabat Anda, akhirnya Anda berdiri di satu kaki, oke dagang gitu ya. Yes. Oke. Nah, kemudian itu menginspirasi sekali. Akhirnya saya ambil keputusan itu. Distro itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya ambil keputusan, saya dagang. Dan dagangan saya sampai sekarang itu masih Mas. Saya dagang distro, ngambil dari Bandung, ngambil dari mana-mana gitu ya. Kemudian saya bawa ke Papua sampai sekarang. Fashion itu ya. Fashion. Tapi Pak Yoyo, sekarang ini masih jalan ya? Alhamdulillah masih. Tapi ya itu Mas, sekarat. Kenapa jadi sekarat? Habis jagain batang sih ya. 2 kaki lagi sekarang di pemerintahan. Nggak bisa Mbak. Sampai keponakan saya itu, anaknya Mbak Iyu saya yang kerja di Jakarta sudah puluhan tahun, tak suruh ngurusin. Nggak bisa. Karena memang pada saat saya merintis dagangan saya itu, saya betul-betul memakai ilmu militer saya untuk dagang, ilmu leadership saya untuk dagang. Begitu saya mundur, nggak ada di situ, habis Mas. Habis. Sekarang paling tinggal 1/3 lah. Iya, oke. Ini menarik nih, Glo, dan Anda pemirsa Sapa Indonesia. Pak, akhirnya singkat cerita kemudian Bapak maju untuk kemudian di Pilkada untuk Batang dan terpilih begitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya begini, kalau ilmu militer dipakai untuk dagang, kapan-kapan tuh saya pengen tahu di mana kemudian ketemunya gitu ya. Tapi di pemerintahan atau di Indonesia banyak orang bilang kita masih butuh orang-orang militer untuk menangani daerah-daerah Indonesia karena Indonesia ini begitu luas, karena ada disiplin yang kuat begitu kan kalau di kemiliteran. Di mana ketika Bapak memimpin Batang, ilmu militer sampai jadi mayor itu dari pendidikan Dua Akmil itu kepakainya gimana dan Bapak nerapinnya menurut saya nggak militer banget. Selamat pagi buat Pak Sutioso. Mumpung Pak Sutioso lagi di Jerman ikut itu presiden, saya mau bilang Pak Sutioso waktu jadi pimpinan di Jakarta tegas, tapi tegas militer. Kalau Bapak nggak begitu katanya, jadi tetap dekat sama rakyat gitu, tapi tetap militer. Ceritain tuh Pak, apa yang kepake ilmu militer ketika mimpin Batang? Saya percaya bahwa ilmu militer inilah ilmu tertua yang ada di dunia ini Mas. Tapi kalau namanya memimpin itu adalah seni. Seni. Jadi sudah bawa di pribadi orang itu sendiri-sendiri. Makanya ada psikotes di situ. Orang ini cocok untuk menjadi pemimpin, orang ini cocok untuk menjadi dokter, menjadi guru, itu sudah bisa kebaca. Leadership-nya, kepemimpinannya kelihatan. Sudah bisa kebaca. Belum punya pengalaman di pemerintahan sebelumnya. Sudah bisa kebaca, kan, Mbak. ya? Sudah bisa kebaca. Sudah bisa kebaca. Dengan psikotes itu sudah bisa kebaca. Makanya seorang pemimpin itu tidak bisa dilahirkan hanya menggunakan media di branding. Maaf ya Mas, nggak bisa. Sudahlah, saya nggak percaya. Mau di branding kayak apapun, mau di branding setinggi apapun, kalau dia tidak punya leadership, tidak akan pernah muncul karakter dia sebagai pemimpin. Dan saya percaya Mas, kalau pemimpin itu hasil brandingan, baik media cetak, media elektronik maupun media apapun, hasil brandingan ya, tidak akan berumur panjang seumur jagung tumbuh. Ya. Dan saya percaya gitu ya? Pemimpin itu nanti akan lahir, pemimpin itu akan lahir pada saat
dan tempat di mana rakyat membutuhkan. Jadi tepat begitu. Tapi Pak Yoyo kalau bicara soal pemerintahan pasti kan ada senangnya, ada juga susahnya nih. Ada loh beberapa Kebijakannya, pendapat nih, Bapak. ya kebijakan-kebijakan yang mungkin nggak semuanya disetujui begitu kan oleh warga Batang. Salah satunya mungkin edaran untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, ini itu awalnya artinya gini, kenapa Pak. tuh, Pak? Betul, Dibuat waktu ada Bapak beberapa bikin surat kebijakan edaran ini. sholat berjamaah begitu, ada juga warga yang keberatan begitu. Karena kok itu kan nggak diwajibkan gitu. Jadi gini, Mas. Apa itu backgroundnya Bapak mengeluarkan itu? Ada istilah begini. Efek kepak sayap kupu-kupu. Apapun kebijakan yang kita keluarkan, jenengan sebagai kepala rumah tangga mengeluarkan kebijakan sekecil apapun, itu pasti, maaf ya, ada anak jenengan, ada yang senang, ada yang tidak. Tidak semuanya imbang. Begitu juga kepala desa, camat, saya bupati, apalagi Pak Presiden. Itu pasti pro kontra. Oh, inisiatifnya dari mana Pak waktu pertama kali kebijakan itu tuh dari mana tuh Pak? Saya sih jalan aja Mbak ya. Yang penting, yang jelas saya kepingin bahwa pada saat saya bekerja dimanapun, pada saat saya jadi militer, pada saat saya dagang, pada saat sekarang saya jadi bupati, saya belajar untuk terus serius. Jadi ide-ide itu ya tumbuh begitu saja, berkembang begitu aja. Dan jujur kadang-kadang lebih banyak saya diberikan masukan atau diberikan inspirasi itu jujur oleh teman-teman NGO atau LSM-LSM. Termasuk mungkin juga Pak Yoyo ini karena suka bermusik kan. Jadi itu kreativitas apa itu suka saya sedikit muncul aja gitu. bilang bahwa setiap kebijakan dari seorang pemimpin, bahkan di skala terkecil di keluarga, nggak bisa make everybody happy gitu ya Pak ya. Tapi ya harus dijalanin, kalau niatnya baik ya. Mudah-mudahan baik aja gitu. Nah, baik. Tadi saya sempat singgung soal musik kan, Pak Yoyo ini kan suka juga bermusik. Katanya punya band ya Pak ya? Ada ya band ya Pak? Gini Mas, saya selalu menjaga keseimbangan otak, hati, dan semuanya ini memang dengan saya berolahraga, dengan saya main seni, salah satunya adalah musik. Karena saya percaya dengan saya menjaga keseimbangan ini, moga-moga di dalam diri saya dalam memutuskan segala hal itu bisa imbang. Oh, berarti suaranya kan bagus nih harusnya nih Pak Yoyo. Saya takut kalau seorang pemimpin itu misalkan hanya menggunakan logika saja Mas. Karena pasti akan strong. Wah, pokoknya harus ini saya gitu. Saya nggak bisa, Saya tetap harus memperhitungkan hati karena saya tahu apapun kebijakan saya urusannya dengan perut dan dompet yang ada di belakang. Makanya ya harus memperhatikan siapapun itu adalah rakyat saya. Nanti kita mau dengar suaranya Pak Yoyo. Kita mau lihat sejago apa nih Pak Yoyo main musik begitu. Nah, jangan kemana-mana, Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Kami akan lanjutkan ngobrol dengan Pak Yoyo Ryo Sudibyo. Tetap bersama kami.